Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Gita Salsabila dengan nomor NIM 2031111000041 dari kelas A Agroekoteknologi Universitas Trunojoyo Madura, ingin menjelaskan tentang sistem informasi geografis. Menurut Hamalik, sistem secara teknis berarti seperangkat komponen yang berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Versailles, informasi merupakan hasil pemrosesan data menjadi sesuatu yang bermakna bagi penerimanya. Pengertian geografi mencakup hubungan manusia dengan tempat mereka berpijak dan menguasai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu lahan. Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial. Sistem ini mengcapture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada kondisi bumi. Sejarah sistem informasi geografis. Sistem ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Data Bank for Development. Sistem informasi geografis ini dicetuskan oleh General Assembly dari International Geographical Union di Ottawa, Kanada pada tahun 1967. Dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang kemudian disebut CGIS. Sistem informasi geografis dikembangkan di benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, dan benua Asia. Di Indonesia, pengembangan sistem informasi geografis dimulai dari pemerintahan dan militer. Terdapat 4 komponen dalam sistem informasi geografis. Yang pertama ada perangkat keras seperti digitizer, central processing unit, mouse, printer, dan plotter. Yang kedua ada perangkat lunak, yang ketiga ada data dan informasi geografis, dan yang keempat ada pengguna atau user. Manfaat SIG yang pertama yaitu sebagai alat analisis komunikasi dan integrasi antar disiplin ilmu. Yang kedua, memecahkan masalah seputar akurasi representasi, akurasi prediksi, dan keputusan yang diambil mengenai bumi. Fungsi dasar dalam SIG yang pertama, akuisisi data dan proses awal. Yang kedua ada pengelolaan database. Yang ketiga, pengukuran keruangan dan analisis. Yang keempat, penyajian grafis dan visualisasi. Alasan perlu menggunakan SIG yang pertama, menggunakan data spasial maupun atribut secara terintegrasi. Yang kedua, dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi. Yang keempat, memvisualisasikan data spasial berikut atributnya dengan sangat baik. Yang kelima, dapat dilakukan secara interaktif dan mudah menghasilkan peta-peta tematik. Dan yang keenam, dapat membantu pekerjaan yang berkaitan dengan spasial dan geoinformatika. Kemampuan SIG. Kemampuan SIG ini dapat dikenal dari fungsi-fungsi analisis yang dilakukannya, baik fungsi analisis atribut maupun fungsi analisis spasial. Fungsi analisis atribut terdiri dari operasi dasar sistem, pengelolaan basis data, dan perluasan operasi basis data. Fungsi analisis spasial terdiri dari klasifikasi, network, overlay, buffering, 3D analysis, dan digital image processing. Selanjutnya, data spasial. Data spasial merupakan suatu data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu elemen yang penting karena berfungsi sebagai pondasi dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam aplikasi. Sumber data spasial terdiri dari citra satelit, peta analog, foto udara, data tabular, dan data survei. Sedangkan untuk model data spasial terdiri dari vektor dan raster. Terdapat 4 manfaat GIS. Yang pertama, manajemen tata guna lahan. Yang kedua, inventarisasi sumber daya alam. Yang ketiga, untuk pengawasan daerah bencana alam. Dan yang keempat, perencanaan wilayah dan kota. Sekian presentasi dari saya terkait materi sistem informasi geografis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.